Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang sejarah kurikulum tahun 2004, 2006, dan 2013. Untuk yang pertama yaitu tentang kurikulum 2004. Pada kurikulum 2004 itu disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau yang disebut dengan KBK. Apa itu sih KBK? KBK itu adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Kalau menurut Depdiknas tahun 2002 itu menjelaskan ciri-ciri dari KBK. Untuk ciri-cirinya dari KBK yaitu ada yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasik. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaiannya dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Jadi di sini untuk kurikulum 2004 itu metodenya itu setiap pembelajaran itu tidak sama, maupun pendekatannya juga seperti itu. Jadi bervariasi. Untuk yang keempat, sumber belajarnya bukan hanya dari guru, tetapi sumber lainnya yang mengandung unsur edukatif. Jadi sumber belajarnya itu tidak hanya berpatokan pada gurunya, tetapi sumber belajar lainnya itu adalah dari bisa buku, bisa internet, maupun yang lainnya yang ada mengandung unsur edukatifnya atau pengetahuan untuk menunjang pembelajaran oleh siswa. Untuk yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan suatu kompetensi. Untuk kelebihannya di dalam kurikulum 2004 itu yang pertama, dalam pembelajaran itu adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jadi di kurikulum 2004 itu guru dan siswa itu berperan aktif juga. Jadi tidak hanya siswanya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar yang bervariasi. Sedangkan untuk kekurangannya pada kurikulum 2004 itu kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru, karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Jadi di kurikulum 2004 ini gurunya lebih dituntut untuk lebih kreatif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 itu disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita sebut dengan KTSP. Apa itu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan? Itu adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi penyusunannya itu dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat dengan BSNP. Pada kurikulum 2004, perbedaan dengan KBK yang paling menonjol itu adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada. Hal ini disebabkan
kompetensi dasar atau KD, standar kompetensi dan kompetensi atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Karakteristik kurikulum 2006. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun secara klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Masih sama seperti di kurikulum 2004. Jadi, untuk metodenya yang digunakan itu pasti tidak sama antara pembelajaran yang satu dengan pembelajaran yang lainnya. Jadi, metodenya itu dan pendekatannya menggunakan bervariasi atau bermacam-macam. Untuk yang keempat, sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaiannya menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Untuk kelebihannya di kurikulum 2006 yaitu yang pertama, dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Itu pasti. Lah, tapi di sini itu lebih berpusat pada siswa pembelajarannya. Jadi guru itu sebagai fasilitator. Yang ketiga, penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar yang bervariasi. Yang kelima, seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional yang menuntut kekreativitasan. Jadi, di kurikulum 2006 itu guru itu dituntut menjadi guru yang profesional dan juga kreatif. Kelebihannya ada di situ. Sedangkan untuk kekurangannya itu ada minimnya sosialisasi dan kesiapan, sarana dan prasarana pendukung, dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum itu sendiri. Jadi adanya kurangnya sosialisasi dan kesiapan antara sarpras atau yang disebut dengan sarana prasarana yang mendukung. Sedangkan untuk kurikulum 2013 itu yang kita laksanakan sekarang dan banyak terjadi revisi. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Pada kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan menyempurnakan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jadi seperti itu. Pada kurikulum 2013 ini ranahnya itu ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Untuk karakteristiknya dari kurikulum 2013 itu yang pertama, mengembangkan kesinambungan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, yaitu ada di sikapnya siswa, rasa ingin tahu, kreativitas dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Seperti itu. Untuk yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat itu sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Jadi untuk pembelajarannya di sini mulai dari sikap pengetahuan maupun keterampilannya itu kita bisa ada di lingkungan masyarakat, tidak hanya situasinya itu ada di sekolah.
Untuk yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini untuk siswanya itu lebih banyak waktunya, yaitu untuk mengembangkan itu tadi dengan sikapnya, pengetahuannya, maupun keterampilannya. Sedangkan untuk kelebihannya pada kurikulum 2013 itu, yang pertama, kurikulum 2013 berbasis karakter. Kenapa kok karakter? Karena di 2013 ini itu tentang sikapnya. Tidak hanya sikap, tetapi juga pengetahuan maupun keterampilannya. Dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Yang ketiga, dalam bidang studi mata pelajaran tertentu yang pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Sedangkan untuk kekurangannya pada kurikulum 2013, yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Jadi antara siswa dan gurunya itu saling aktif. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Jadi kebanyakan kalau di kurikulum 2013 itu siswanya lebih aktif untuk mencari informasi yang berkaitan dengan edukatif atau pada saat pembelajaran maupun pelajarannya. Jadi seperti itu. Untuk yang kedua, tidak ada kesinambungan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Kesinambungan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional itu masih diberlakukan. Jadi meskipun kita menggunakan kurikulum 2013 itu masih tetap menggunakan ujian nasional. Sedangkan apa kalau persamaannya antara KBK, KTSP dengan kurikulum 2013? Nah, untuk yang pertama, kurikulum 2006 atau KTSP merupakan pengembangan dari kurikulum 2004, sehingga jika dilihat dengan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD. Yang kedua, untuk struktur kurikulumnya baik pada KBK, KTSP atau pada kurikulum 2013 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya itu Depdiknas. Yang ketiga, beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Lah, untuk di kurikulum sebelumnya di KTSP, di KBK itu mata pelajarannya masih berdiri sendiri. Tapi untuk kurikulum 2013 itu mata pelajarannya sudah dijadikan satu dan disebut dengan tema. Tapi untuk kelas bawah atau untuk kelas 1, 2, 3 itu menggunakan tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 sampai tema 8 dan mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, dan juga ditambahkan dengan PJOK atau olahraga, pendidikan olahraga jasmani dan olahraga, seperti itu. Kalau di kelas 1, 2, dan 3 itu untuk mata pelajaran
IPA atau ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial itu memang tidak ada. Kalau untuk kelas 4 sampai 6 itu ada di dalam satu tema itu. Yang keempat, terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Jadi gurunya itu bisa sebagai fasilitator. Sedangkan siswanya itu nanti diberikan suatu tugas dengan mencarinya di sumber-sumber lain. Jadi tidak hanya dengan satu sumber. Seperti itu. Sedangkan untuk perbedaannya pada KBK, KTSP, dan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, untuk kompetensinya yang dicapai lebih menekankan pada aspek kognitif. Itu kalau KBK. Jadi di KBK itu lebih ke aspek pengetahuannya. Jadi untuk psikomotor dan sikapnya itu afektifnya masih kurang. Bukannya tidak ada tapi masih kurang. Untuk KTSP atau pada kurikulum tahun 2006, kompetensi yang dicapai lebih menekankan pada aspek kognitif. Juga hampir sama dengan KBK. Jadi belum sudah ada tapi belum sempurna. Sedangkan kalau kurikulum 2013 yaitu aspek kompetensi lulusan pada kesinambungan soft skill yang meliputi aspek kompetensi, ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi kurikulumnya di 2013 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dari kurikulum KBK dan KTSP. Seperti itu. Jadi di kurikulum 13 itu lebih sempurna karena apa? Di situ sudah ada aspeknya mulai dari aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilannya. Untuk yang kedua, pada KBK, tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran belum terlalu jelas. Yang KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan untuk di kurikulum 2013, proses pembelajaran itu tiap tema dilakukan pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyampaikan, menyimpulkan, dan mencipta. Seperti itu. Sedangkan untuk yang nomor 3, perbedaannya yang dari KBK, penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Jadi aspek pengetahuannya yang dinilai. Sedangkan untuk KTSP, penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Juga hampir sama dengan KBK. Yang kurikulum 2013, standar penilaiannya menggunakan penilaian otentik. Jadi seperti itu perbedaannya dari KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Terima kasih apa yang sudah saya sampaikan dan saya jelaskan dari sejarah kurikulumnya dari tahun 2004, 2006, dan 2013. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.